Perkenalkan, nama saya Francina Nokas, NIM 0120080043, kelas B semester 6, jurusan Pendidikan Agama Kristen Negeri Kupang, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah PAK Masyarakat Majemuk. Yang pertama adalah definisi masyarakat. Definisi masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sendiri sebagai suatu kesatuan sosial dan batas-batas tertentu. Yang berikut adalah masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggal bersama-sama dalam suatu wilayah tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel, yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetika sosial, ras, etnis, budaya, suku, kultur, nilai, dan kebiasaan, bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Kemajemukan sosial ditentukan indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, atau power. Masyarakat majemuk terpisah menurut garis budaya yang spesifik, di mana kelompok-kelompok di dalam unit politik menganut budaya yang berbeda. Kelompok yang satu berbaur dengan kelompok yang lainnya, tetapi masing-masing tidak saling mengkombinasikan budayanya. Kelompok-kelompok masyarakat berbeda tersebut saling bertemu dalam kegiatan sehari-hari, misalnya seperti bertemu di pasar. Tetapi masing-masing mempraktikkan budayanya masing-masing. Manusia yang terbentuk kesatuan masyarakat tersebut bukanlah suatu kesatuan yang mempunyai keseragaman satu sama dengan yang lain. Adapun perbedaan-perbedaan yang terjadi akibat latar belakang kehidupan yang juga berbeda. Ada perbedaan status sosial, budaya, cara pandang dikarenakan banyak faktor. Adapun faktor geografis, lingkungan tempat tinggal, pengalaman di masa lalu, maupun pendidikan. Dengan perbedaan tersebut, manusia dituntut untuk dapat saling menghargai agar konflik tidak dapat terjadi. Etika sosial individu dan masyarakat, dimensi sosial, toleransi sosial, agama, dan etika sosial. Yang pertama adalah etika sosial. Etika sosial berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial membicarakan tentang norma-norma sosial yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan manusia agar antar manusia. Etika sosial juga mencakup etika keluarga, etika profesi, etika pendidikan, etika politik, dan etika lingkungan. Masyarakat majemuk adalah sebuah masyarakat yang terwujud karena komuniti suku bangsa yang ada telah secara langsung atau tidak langsung dipaksa untuk bersatu di bawah kekuasaan sebuah sistem nasional. Faktor suku juga agama menjadi perhatian serius bagi negara yang terbangun lewat gejala masyarakat majemuk. Faktor etnis dan juga agama menjadi persoalan sensitif yang mampu memicu kekerasan dan konflik, seperti kerap terjadinya di Indonesia. Ini akibat proses integrasi nasional yang belum selesai. Integrasi semu sempat terjadi di Indonesia selama Orde Baru, yang dimana Soeharto berupaya mensubordinasi tiap-tiap budaya etnis ke bawah jargon budaya nasional. Ia mengembangkan tabu yang dinamakan SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagai terlarang untuk mempertentangkan di muka publik. Kenyamanan ini tampak jelas setelah Soeharto turun dari kekuasaannya. Konflik-konflik berlatar belakang suku, agama, ras, antar golongan menjadi meroyak. Perbedaan-perbedaan di masyarakat tersebut menciptakan keberagaman atau kemajemukan. Indonesia adalah negara yang mempunyai kemajemukan tersebut yang tinggi karena wilayahnya yang luas sehingga timbul keanekaragaman kebudayaan. Ciri struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua faktor yang bersifat unik. Yang pertama, secara horizontal
ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan agama, adat serta perbedaan kedaerahan. Dan yang kedua adalah secara vertikal struktur. Vertikal struktur masyarakat tersebut ditandai oleh adanya perbedaan lapisan atas dan lapisan bawah yang tajam akibat polarisasi sosial berdasarkan kekuasaan politik dan kekayaan. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang hidup dengan perbedaan yang tinggi satu sama dengan yang lain. Indonesia adalah salah satunya. Indonesia mempunyai banyak kebudayaan dan kemajemukan yang tinggi antara kedaerahan satu dengan daerah yang lain. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Di antaranya faktor sejarah, iklim, letak geografis, dan agama. Tentunya dengan perbedaan tersebut akan memicu adanya konflik. Oleh karena itu, diperlukan saling pengertian dan memahami satu sama dengan yang lain agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Di dalam kehidupan ekonomi masyarakat, Indonesia umumnya tidak ada permintaan sosial yang dihayati bersama oleh semua elemen masyarakat. Permintaan masyarakat tidak terorganisir, melainkan bersifat seksional. Sehingga proses ekonomi dengan produksi barang material sebagai tujuan utama daripada kehidupan masyarakat satu sama dengan yang lain berbeda. Timbullah penggolongan masyarakat atas dasar ras, maka pola produksi sendiri sama dengan orang Belanda. Dalam bidang perkebunan, penduduk pribumi, dalam pertanian orang Tionghoa sebagai kelas pemasaran yang menjadi perantara keduanya. Dalam setiap masyarakat memang selalu terdapat konflik kepentingan antar desa dan kota, antar kaum pemodal dan kaum buruh, akan tetapi lebih-lebih di dalam masyarakat majemuk, maka konflik yang sifatnya lebih tajam. Oleh karena itu, perbedaan kepentingan ekonomi jatuh bersamaan dengan perbedaan ras. Sebuah pendapat menyebutkan bahwa kemajemukan sebuah masyarakat pada suatu saat akan menimbulkan dua hal. Yang pertama, berkembangnya perilaku konflik di antara berbagai kelompok etnik, dan yang kedua, kecenderungan hadirnya kekuatan atau kekuasaan sebagai pemersatu utama yang mengintegritaskan masyarakat. Selain timbul konflik akibat keberagaman ras dan perbedaan budaya, yang paling sering terjadi di Indonesia adalah konflik yang sering timbul akibat perbedaan atau keberagaman budaya dan agama. Dua kasus di bawah ini mungkin cukup dijadikan bukti syaratnya konflik akibat kemajemukan agama di Indonesia. Provinsi Maluku sebelum pemekaran wilayah terdiri dari 3 kabupaten, yang masing-masing Maluku Utara beribu kota Ternate, Kabupaten Maluku Tengah beribu kota Masuhi, dan Maluku Tenggara beribu kota Tual. Saat ini Provinsi Maluku mengalami pemekaran wilayah. Kabupaten Maluku Utara menjadi provinsi sendiri dengan ibu kota Ternate, sedangkan Provinsi Maluku beribu kota Ternate. Secara historis, daerah Maluku menjadi gudang rempah-rempah yang dalam hal cengkeh dan pala yang membuat bangsa Eropa, Belanda, dan Portugis. Hal ini yang menyebabkan mayoritas penduduk di daerah ini menganut agama Kristen. Daya tarik yang dimiliki Ambon menyebabkan banyak warga dari berbagai wilayah Indonesia yang ingin berimigrasi ke Ambon, merubah nasib mereka yang umumnya mereka beragama Islam. Konflik Ambon Maluku yang berlarut-larut selama 2 tahun lebih menyimpan sebuah misteri yang pada dasarnya secara laten sudah terkondisikan sejak lama, jauh sebelum Januari tahun 1999. Konflik laten ini, dan boleh dikatakan akar konflik laten Maluku sebenarnya konflik laten, sedangkan konflik manifest yang tampak di permukaan sebenarnya adalah efek atau akibat dari yang dahsyat dalam konflik laten tersebut yang menjadi potensi konflik terpendam yang melatar belakangi terjadinya konflik manifest. Konflik di Ambon memang bukan peristiwa spontan karena dalam struktur dan konstelasi hubungan antara kelompok yang mengandung unsur ketegangan dan benturan konflik yang akan juga menjadi konflik yang mengancam masyarakat Maluku.
Salah satu penyebab konflik di Poso adalah permasalahan yang berkaitan dengan problema historis yang menyangkut masyarakat penduduk asli Poso yang merasa termarginalkan dengan keberadaan penduduk pendatang dari luar Poso. Kehadiran penduduk pendatang ini telah membuat perubahan transformasi sosial ekonomi di Poso yang diawali dengan peralihan lahan dari penduduk asli ke penduduk pendatang. Para pendatang kemudian sukses dan berhasil setelah pendatang mendapatkan keuntungan dari hasil tanaman pertanian dan perkebunan yang ditanamnya, terutama hasil tanaman coklat yang memberikan keuntungan besar pada tahun 1990-an. Keberhasilan pendatang ini membuat kesengajaan sosial yang terjadi di Poso dan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial bagi penduduk asli yang merasakan termarginalkan dan tersingkirkan di tanah kelahirannya sendiri. Setelah termarginalkan di bidang sosial ekonomi, terjadi pula marginalisasi di bidang politik yang membuat penduduk asli benar-benar merasa tersingkirkan. Upaya perdamaian yang sangat berpengaruh hasilnya dalam menghentikan konflik di Poso adalah setelah turun tangannya pemerintah pusat melalui Menko Kesra Yusuf Kala yang ditunjuk menjadi pemimpin mediator dalam upaya kedamaian di Poso. Konflik yang terjadi di Poso adalah berawal dari konflik individu yang dalam masyarakat yang secara dinamis tidak dapat dipisahkan dan bertalian satu sama dengan yang lain. Pembahasan berikut ada 3, yaitu yang pertama, akar permasalahan konflik Poso adalah kesengajaan sosial dan ketidakadilan, terutama terjadinya marginalisasi politik antar penduduk asli dan pendatang. Yang kedua, banyak pihak yang berperan dalam konflik Poso yang dengan sengaja menghembuskan isu etnis dan agama untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga masyarakat terprovokasi dan bersikap anarkis. Yang ketiga, pendekatan budaya merupakan pendekatan terbaik dan efektif dalam menghentikan konflik sosial di Poso. Filosofi hidup masyarakat di Poso, Sintuwu Maroso, terbukti efektif mengembalikan keharmonisasian kehidupan masyarakat di Poso. Untuk menjaga hubungan harmonisasi seluruh masyarakat pemeluk agama Islam dan Kristen, maka segala macam cara, upaya, dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lainnya tanpa pemaksaan. Mendukung rehabilitas khususnya Universitas Patimura dengan prinsip untuk kemajuan masyarakat bersama. Karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya menjalankan secara terbuka dan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilannya. Upaya kedamaian ini bermula dari inisiatif Pendeta A. Tabondo yang menghubungi Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat yaitu Yusuf Kala, dan juga Menteri Pertahanan Abdul Jalil untuk segera mengupaya perdamaian di Poso. Perlunya kewaspadaan terhadap gerak-gerik seseorang atau sekelompok orang yang berusaha bermain api dalam sekam. Barulah kemudian upaya penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan. Harapan kita masyarakat Poso akan kembali dapat hidup dengan tenang dan damai. Salah satu upaya perdamaian yang paling berarti dan berpengaruh adalah deklarasi Damai Malino I pada Desember 2001. Isi deklarasi Malino I diantaranya yang pertama, menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. Yang kedua, menanti semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar. Yang ketiga, meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan. Yang keempat, untuk menjaga terciptanya suasana kedamaian, menolak memberlakukan darurat sipil serta campur tangan pihak asing. Dan yang kelima, menghilangkan seluruh fitnah
dan tidak jujur terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama dengan yang lain demi terciptanya kerukunan hidup bersama. Adapun Piagam Malino II yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2002 sebagai bentuk penyelesaian masalah antar pihak-pihak yang terlibat di konflik. Isi perjanjian Malino II antara lain yang pertama mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan, yang kedua menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak, karena itu aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, menolak seluruh bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan. Yang keempat, sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia, maka bagi semua orang yang berhak untuk berada di dalam dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat. Dan yang kelima, segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar bersenjata tanpa izin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengajukan Maluku wajib meninggalkan Maluku. Demikian dan terima kasih.